Kita mempersiapkan kebetulan juga memang moga-moga ya, mungkin di tahun depan akan ada yang EP. Depan bentar lagi loh sih. Iya, memang bentar lagi. Jadi memang kita siapkan untuk ya mungkin di kayaknya awal ke pertengahan gitu. Tapi sebenarnya materinya aja sekarang udah ada, kita udah nyiapin. Cuma mungkin kan kita lihat situasi misalnya kayak momentumnya gimana. Tapi kita sudah mempersiapkan cukup banyak. Pasti seru karena tiap kali keluar terus tiba-tiba sesuatu yang berbeda. Video klipnya di Jepang gitu ya. Tiba-tiba video klipnya di mana mungkin nanti Eropa. Gimana ya nanti ya? Tapi mungkin yang menyenangkannya memang karena sama Gusti sama Rachel tuh iya selalu rasanya mau kita ngapain aja memang kita syuting kemarin di Jepang di Korea tapi iya kita kalau misalnya lagi kemana jalan bertiga emang kebetulan karena Gusti sama Rachel tuh yang ayo mau ngapain ayo kita gini ayo kita gitu kalau aku kan mungkin lebih ke yang ayo ya udah ayo gitu jadi memang seru kalau misalnya ada mereka Tour guide-nya ya. iya Udah punya ide duluan ya. iya Itinerary-nya udah kayak oh ini. Arsi terima beres aja kalau gitu ya. Oke sekarang mau tahu dong Arsi ada saran nggak buat masukan untuk atau saran dan masukan untuk adik-adik di Yofi Music School? Untuk teman-teman semuanya, untuk adik-adik, juga kakak-kakak, dan mungkin ayah ibunya, terima kasih maksudnya sudah mau belajar di Yofi Music School. Yang pasti tentu tadi kita bicara bahwa jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti latihan. Karena percayalah apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan secara maksimal, tentu insya Allah Tuhan akan memberikan jalannya. Jadi bernyanyilah dengan hati, bekerja keraslah juga dengan hati. Insya Allah ya semuanya akan menjadi indah pada waktu. Amin. Rachel sekarang ada saran dan masukan nggak buat adik-adik? Kalau aku sama sih ya tetap terus latihan, jangan capek-capek terus buat latihan terus buat cari sesuatu yang baru lagi terus, mengenali suara kita lebih lagi, mengenali bakat kita lebih lagi gitu sih. Menggali potensi. Menggali potensi, yes. Oke. Kakak Gusti ada saran dan masukan? Ya kurang lebih sama. Jangan pernah berhenti belajar. Dan mungkin juga nggak menutup kemungkinan orang tuanya juga kalau misalnya memang hobi nyanyi. Karena waktu itu aku juga pernah les waktu dulu SD pernah ramean terus salah satunya ada orang tuanya ikutan. Jadi ya memang belajar itu memang tidak pernah mengenal umur kan. Iya betul. Dan ya itu yang penting semangat dan jangan pernah malu sih. Jangan. Iya, Iya. Yang penting coba. Iya. Benar itu sih. Dan jangan bosan-bosan ya. Iya, benar. Karena kadang-kadang kalau latihan itu, aduh kok aku bosan gitu kan. Makanya namanya fertilizing ya. Bosan. Sambil tidur-tiduran kalau anak-anak. Yang penting, ya kasih tepuk tangan dong. Halo Mas Yofi, apa kabar? Halo, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yofi, Ya. ini gimana nih? Mas Yofi juga membantu Kim kan di sini kan? Ya, membantu Kim itu dalam bentuk productionnya. Jadi karena saya udah tahu warna-warna musiknya yang mereka keinginan kemana, jadi mencoba membuat positioning. Karena kan musik pop itu kan tipis-tipis bedanya, tapi kira-kira diferensiasinya apa? Nah itu yang dicoba diusulkan. Dan sejauh ini sih dari dua nomornya berhasil membawa sesuatu, ada warna 80s, 90s, tapi sekarang kalau mungkin di Amerika lagi ada Bruno Mars, sebenarnya di frame itu dengan gaya Indonesia. Jadi punya sekarang penggemar urban kan udah mulai ke kota-kota lapis 2 juga. Jadi mungkin kalau di tahun 2010 masih agak sulit, sekarang penetrasinya mudah karena juga dilakukan hal yang sama oleh Tulus, Raisa dan lainnya. Jadi itu yang membuat mereka lebih cepat masuk ke marketnya. Oke, ini kan kita berbicara soal industri ya Mas.
berarti positioning itu sangat penting banget ya untuk di industri sekarang. Penting. Jadi kalau misalnya adik-adik, ibu-ibu pada mengharapkan anak-anak itu menjadi penyanyi yang keren atau musisi yang bagus, itu bukan hanya bagaimana mereka pintar bernyanyi atau pintar bermusik, tapi kira-kira apa diferensiasi yang membedakan dengan yang lain, itu penting. Karena dengan perbedaan itu kita punya mapping di mana nih di musik Indonesia. Kan udah ada si A, si B, si C, ada pemusik A, B, C, D. Karena yang hebat-hebat banyak, tetapi yang punya ciri khas dan punya keunikan itu biasanya menjadi ikon-ikon dan pioneer-pioneer di sisi tertentu, dan itu biasanya perlu waktu untuk mengupayakannya. Hanya biasanya konsistensi akan membuat dia punya sesuatu. Contohnya Yura kan dari awal cukup sulit ya dia menembus di antara Raisa dan sebagainya, tetapi dengan konsistensi dia tunjukkan musiknya dan kualitasnya, sekarang dia punya posisi yang jelas. Demikian juga Isyana gitu. Jadi, nah, perjuangan pada sesuatu warna atau diferensiasi itu memerlukan waktu, nggak sekedar lagu hits, lagu bagus gitu didengarkan, tapi bagaimana kita mempengaruhi alam bawah sadar orang agar kita menjadi top of mind-nya musik Indonesia di posisi ini. Nah, itu penting. Nah, di Yofi Music School kita secara tidak langsung mengajarkan itu, walaupun dengan fase-fase yang dari vocalising yang sama, musik teori yang sama, tetapi pada perkembangannya karena kita biasa di industri, secara alami para gurunya pun mengarahkan pada satu titik pembedaan dari para murid-muridnya nanti, dan itu kan akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan saya berharap nanti dari Yofi Music School Cibubur pun menghasilkan musik-musik yang keren, penyanyi-penyanyi yang keren, yang punya warna. Dan itu bukan tidak mungkin, karena sekarang semua bisa memproduksi sendiri, bisa mengupload sendiri. Cuma jangan kecil hati kalau misalnya streamingnya yang melihat baru 200 orang gitu ya, yang stream baru 300 orang, nggak apa-apa. Sesuatu yang besar pasti dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Kalau sesuatu yang langsung tiba-tiba kaget menjadi di atas, cepatnya juga jatuh biasanya, jatuhnya juga cepat. Nah, dan tentu kalau kita melalui fase-fase itu akan membuat pendewasaan, sehingga artisnya sendiri ketika udah punya warna itu dia siap untuk punya warna dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dalam karyanya. Berarti belajar juga kita bukan cuma belajar secara teknik vokal, Betul. bukan secara, tapi kita juga menggali karakter dari diri kita sendiri ya, gitu ya Pak Syafi ya. Dimana kita punya dan masuk ke industri udah menjadi diri kita sendiri juga, meskipun punya positioning juga dengan tidak menghilangkan jati diri kita sendiri ya. Benar, harus kayak gitu. Dan di industri ini kalau seniman ini kan kebanyakan penyanyi-penyanyi atau musik itu tidak seperti influencer gitu atau YouTuber yang kebanyakan mereka mengkreat sesuatu dengan bakat mereka, membuat gimmick-gimmick misalnya agar bisa menjadi di atas dengan streams atau juga viewers yang banyak. Nah, kalau seniman itu bedanya selain mengupayakan itu, dia mengupayakan bagaimana seninya dari hatinya bisa didengarkan oleh masyarakat. Jadi bukan melulu bagaimana jumlah yang tinggi, tapi karakter menjadi sesuatu yang penting. Kalau bahwa lagu-lagu saya banyak yang streamnya dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan lebih dari 100 jutaan di lagu-lagu itu bukan karena meledaknya, sebenarnya karena konsistensinya nantinya. Jadi yang meledak itu saja banyak. Artinya dalam kita buat presetan gitu ya, lucu-lucuan, tiba-tiba yang lihat viral. Tapi apakah viral itu yang kita cari? Saya harap di Yofi Music School bukan yang seperti itu, tapi yang lebih pada kualitas dan gayanya, stylenya itu, karena kita butuh sesuatu yang artinya secara intelektualitas, secara kecerdasan, mewakili pembangunan atau belajar pembangunan karakter manusia itu sendiri. Jadi kalau ngetop aja mungkin bisa mendadak, mungkin bisa dengan cara-cara yang aneh, dan itu pilihan, nggak apa-apa, silahkan. Tetapi kalau saya sarankan, kita lebih berjuang mencapai sesuatu dengan konsistensi, kerja keras, dan mengupayakan positioning, diferensiasi, akhirnya punya branding yang khusus untuk musik kita. Betul. Jadi semuanya tuh ada prosesnya ya, Ada proses. Dan langsung berarti adik-adik juga
karena di sini butuh proses, jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Betul. Karena tidak dalam waktu singkat itu diraihnya ya, Benar, maksudnya ya. benar. Baik belajar ataupun mungkin nanti pas mau masuk ke industri gitu Ya. ya. Tetap harus kita juga kalau kita konsisten pasti nanti ada Ya. hasil ya biasanya. Dan di belajar musik ini tentu kan agar kita punya kemampuan basic dasar secara teknik yang memadai. Jadi ikuti belajar itu, vokalising dan sebagainya. Mungkin kalau ngobrol-ngobrol gini aja agak kurang dapat bayangan. Iya. Aku coba kita kerjain salah satu membernya aja ya. Boleh. Kan kalau suaranya Arsy udah banyak tahu sering di Yofi Music School. Sekarang coba kita kalau Rachel kayak gimana Iya, caranya. boleh. Sedikit dong. Rachel nyanyi ya, sedikit ya. Sedikit Rachel, let's go. Coba kita coba ya. Rachel ciri khasnya seperti ini, gaya nyanyi seperti kenapa jadiin kalau di lagu-lagu tertentu dia banyak melakukan improvisasi tertentu tapi tetap berada dalam koridor rel komposisinya. Kita coba ya, kita lihat ya, dikit kayak Rachel. Dalam hatiku hanya satu nada yang ada di tulisanku. Ku ingin kesetiaannya indah takkan tertanding, hanyalah dirimu satu beri cintaku. Bentang begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Aku untuk kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Bukankah cinta anugerah, berikan aku kesempatan untuk menjaganya sepenuh jiwa. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Tepuk tangan dari Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau belajar di Yofi Music School, kalian harus bisa nyalip Rachel ya nanti ya semuanya.
Dan Rachel ini juga sarjana musik dari UPH, jadi dia secara teknis dia tahu betul bagaimana tentang komposisi dan arrangement. Jadi hal itu yang memang saya inginkan, bahwa kalau kalian buat grup, buat band atau pemusik penyanyi, harus based on intelektualitas yang memadai, sehingga musiknya kalian memberikan masukan dan pencerdasan buat bangsa ini. Jangan musik plesetan, musik bercandaan yang terlalu banyak, walaupun itu boleh-boleh saja, tapi dari kita kalau bisa memberikan inspirasi dan membuat bangsa ini ke arah yang lebih cerdas karena musiknya dan perbedaan-perbedaannya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau Kak Arsy udah biasa, gak usah didengarkan, maksudnya udah gak usah nyanyi. Sekarang kita dengarkan bagaimana warna suaranya Kak Gusti. Sedikit aja potongan-potongan juga ya. Ini Gusti, kenapa mereka jadi grup yang namanya Kim? Karena keunggulan-keunggulan dan warna suara yang menarik dari mereka. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan mengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari ingat tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari ingat tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Aku terlalu cinta dia. Kata Gusti, tepuk tangan. Luar biasa. Oke, kurang lebih gitu. Kalau lagu-lagu Kimnya nanti undang, karena mereka kalau mau bawain lagu harus pakai band ya. Iya benar. Jadi kapan-kapan Kim main show di Yofi Music School. Kalau yang mau nonton Kim nanti malam bisa ke mall yang sebelah sana yang di tengah ya. Iya. Iya. Jam 8. Yang jelas murid-murid Yofi Music School saya harapkan terus belajar menjadi pemusik yang hebat, drummer yang hebat, pianis yang hebat, gitaris yang hebat, bass hebat, dan penyanyi yang hebat. Udah banyak sih ini kayaknya. Udah banyak bakat-bakatnya aku lihat dari Amarama, angkatannya banyak sekali. Terus juga Narumi dari kecil aku lihat, sampai besar suaranya unik. Pasti kalau direkam nanti menjadi sesuatu juga. Jadi banyak sekali bakat-bakat hebat yang ada di Yofi Music School. Nanti kalau teman-teman yang belum belajar di Yofi Music School, boleh bawa anak-anaknya untuk bertemu dengan guru-guru yang keren dari Yofi Music School. Ada Kak Uni, ada Mbak Santi dan teman-temannya. Mungkin gitu aja dari kita kali ya. Itu saja. Terima kasih Tony. Terima kasih.